Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Malam Horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari Twitter yang berjudul Payung Hitam. Sebelum lanjut, untuk mensupport kita dengan konten horor menarik lainnya, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Langsung saja kita dengarkan cerita horor berikut ini. Semarang. Dia adalah wanita tunasusila. Menurut narasumber, dia bukan asli sini, tapi perantauan dari Lampung yang tertipu dan akhirnya harus menjalani kehidupannya di dunia malam. Parasnya ayu, perangainya juga lembut. Entah apakah dia malu atau tidak memiliki keluarga, Suketi tidak pernah pulang ke kampung halamannya. Puluhan tahun dia menjalani hidup sebagai WTS dari umur 17-an tahun. Bisa disebut dia adalah primadona malam saat itu. Mungkin karena itu dia terjebak di dunia kelam. Saking larisnya, kadang Suketi sering dimusuhi oleh teman sesama WTS atau wanita tunasusila. Namun, namanya laris ya tetap laris. Tapi tak ada yang abadi. Kisaran umur 40-an, dia tidak lagi menjadi primadona. Pesonanya tergeser oleh para wajah-wajah baru yang pastinya daun muda. Ia pun mulai kehilangan pelanggan. Tak lagi mangkal di hotel, dia memilih menjajakan dirinya di pinggir jalan. Menyetop menggoda orang-orang bermobil yang lewat. Langganannya yang dulu juragan-juragan kini turut kelas, melayani para supir-supir truk dan juga mobil sayur, dengan tarif yang tidak mahal lagi. Terbalik dari pekerjaannya yang tidak baik, di tempat dia menetap, Suketi dikenal sebagai orang yang baik dan juga ramah. Meski warga tahu siapa Suketi, dia pun tak malu menyapa ketika dia bertemu warga saat berangkat kerja, menjajakan dirinya. Hampir tidak pernah libur. Setiap hari Suketi selalu mangkal berangkat jam 8 dan pulang dini hari menjelang subuh. Semarang 1985. Waktu itu musim penghujan, seperti biasa Suketi tetap berangkat menjajakan dirinya. Hujan cukup deras, dengan bermodalkan payung hitam dia berangkat menembus malam. Tapi ajal orang siapa yang tahu. Di derasnya hujan saat Suketi hendak menyeberang ke warung kopi, Suketi ditabrak mobil. Brak! Suketi tertelungkup. Di aspal jalan meraung kesakitan. Mobil itu sempat berhenti sebentar, tapi jahatnya sang pengemudi malah tancap gas dan melindas tubuh Suketi. Tulang lehernya patah. Suketi pun meregang nyawa saat itu juga. Hanya ada satu saksi, yaitu pemilik warung kopi pinggir jalan itu. Tapi karena waktu itu kejadiannya sangat cepat dan juga hujan deras, saksi tak bisa mendeskripsikan mobilnya secara lengkap. Ia hanya tahu itu mobil pick up. Warga yang datang beberapa saat kemudian hanya bisa melihat Suketi yang sudah tewas bersimpah darah, dengan payung hitamnya yang juga bengkok karena ikut terlindas. Sang penabrak Suketi pun tak pernah ditemukan. Singkat cerita, karena Suketi sebatang kara di situ, warga juga tidak tahu bagaimana harus menghubungi keluarganya. Suketi pun dimakamkan secara layak di desa tempat ia menetap. Hidup Suketi sang wanita tunasusila berpayung hitam itu berakhir menjadi korban tabrak lari. Tapi mungkin karena sang penabrak tak pernah ditangkap atau ditemukan, arwah Suketi tak pernah tenang. Dari sinilah cerita itu dimulai. Masih di tahun dan juga bulan yang sama. Sebut saja namanya Hartono. Saya adalah satu-satunya saksi kecelakaan itu. Biasanya saya menjaga warung kopi bersama bapak saya, tapi karena hari itu bapak saya sedang tak enak badan, saya pun sendiri menjaga warung. Saya juga kenal baik dengan Mbak Suketi ini, karena hampir setiap hari dia mampir ke warung kami. Usia saya yang waktu itu masih belasan tahun. Sekitar seminggu setelah kejadian tabrak lari itu, seperti biasa saya menjaga warung dengan bapak saya. Tapi sekitar jam 10 malam, bapak saya mengeluh tidak enak badan lagi, dan saya pun menjaga warung itu sendiri lagi. Awalnya saya tidak mau, dan meminta warung untuk ditutup saja dulu. Jujur, saya masih takut pasca kejadian itu, tapi saya malah kena marah. Dengan terpaksa saya turuti kemauan orang tua saya. Hujan gerimis malam itu, sepi tak ada pembeli. Tak seperti biasanya, malam itu saya sangat ngantuk. Sambil duduk saya meletakkan kepala saya di meja sampai saya tertidur. Sekitar pukul 1 dini hari saya dibangunkan oleh suara, "Mas, kopi mas." Dengan mata sayup saya menjawab, "Oh nggih." Sambil saya mengangkat kepala, tapi ketika saya terbangun tidak ada siapa-siapa.
dan waktu itu hujan sangat deras. Saya sempat bergidik, tapi dalam hati saya mencoba berpikir positif. Mungkin saya salah dengar. Lagi pula hujan deras dan terdengar bising. Saya pun melanjutkan tidur saya. Entah saya tidur berapa lama, tapi saya terbangun lagi. Sayup-sayup tapi jelas. Suara tangisan di antara bisingnya hujan, tapi tubuh saya tak bisa bergerak, seperti ketindihan. Suara tangisan itu semakin jelas, bahkan seperti di samping saya. Saya mulai membuka mata dan di bangku samping luar warung, tempat biasanya para pembeli duduk, saya melihat sosok wanita memegang payung hitam yang masih terbuka. Tak terlihat jelas wajahnya dari samping, yang jelas dia menunduk dan menangis sesegukan. Tubuh saya tak bisa bergerak. Mata saya terpaksa harus tetap terpaku dengan sosok itu. Ingin berteriak pun tak bisa. Suara tangis itu semakin keras dan juga jelas, seperti mengalahkan bisingnya hujan. Dengan sekuat tenaga saya mencoba menggerakkan tubuh saya. Semoga ini mimpi, tapi itu nyata. Perlahan sosok itu terdiam dan juga menoleh. Dan wajah itu adalah Mbah Suketi. Sosok itu pun berdiri dan pergi begitu saja. Saya pun terhentak dan bisa bergerak. Tanpa pikir panjang saya langsung berlari menerjang hujan yang deras. Tanpa menutup warung, saya berlari tak berarah. Yang saya pikirkan saat itu adalah mencari keramaian. Setelah kejadian itu saya tidak pernah berani menjaga warung sendiri. Saat saya cerita, malah justru saya kena marah karena meninggalkan warung yang masih terbuka. Bapak saya tidak percaya, dikiranya saya hanya mencari-cari alasan untuk tidak membantu orang tua. Sampai akhirnya bapak saya mulai melihat kejanggalan yang sering terjadi. Pasca kejadian itu beberapa bulan kemudian, biasa saya menjaga warung bersama bapak saya. Saya sudah mulai melupakan kejadian yang saya alami beberapa bulan yang lalu. Tapi pukul 12 malam, ada mobil berhenti di ujung jalan. Terlihat dari warung mobil itu berhenti beberapa menit dan juga jalan lagi. Selang 1 jam ada mobil lagi berhenti di situ dan jalan lagi. Itu berulang sampai menjelang subuh. Saat warung kami tutup, saya sudah merasa itu tidak beres. Tapi saya memilih untuk diam saja. Hari berikutnya kejadian mobil berhenti terus berulang. Saya tetap diam semakin curiga, pasalnya mobil itu berhenti di tempat biasanya Mbak Suketi mangkal. Sampai satu malam ada seorang pengemudi mobil paruh baya yang mampir di warung toko kami. Sepertinya dia setengah mabuk, terlihat dengan cara dia memesan kopi, wajahnya merah dan matanya seperti orang mengantuk. Saya menyeruput kopinya, dia bertanya kepada bapak saya. "Pak, cewek sing payungan ireng sing biasanya mangkal ting mriku niku ting pundi to?" "Pak, cewek berpayung hitam yang biasanya mangkal di situ itu di mana ya?" "Cewek sing pundi to, Mas?" "Yang mana sih, Mas?" jawab bapak saya. "Sing biasanya ting mriku niku lho, Pak. Sing biasanya nganggo payung ireng." "Yang biasanya di situ lho, Pak, yang biasanya pakai payung hitam." "Wong wow beginiku tak tinggal tuku rokok kok ngilang. Tadi malam saya tinggal beli rokok kok malah hilang," timpal orang itu. Seketika itu bapak langsung melihat ke arah saya dan sepertinya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kira-kira seperti ini ceritanya. Semalam pengemudi itu melihat wanita berpayung hitam memberhentikan mobilnya. Sang pengemudi tahu kalau itu WTS. Terjadilah percakapan harga. Setelah deal, disuruhlah wanita itu masuk ke mobil untuk nyari hotel. Sebelum ke hotel, bapak ini mampir membeli rokok, tapi setelah balik, wanita sudah tidak ada di mobil. Sepertinya bapak ini kesal dan mau minta penjelasan kepada wanita itu. Bapak saya menjelaskan kalau wanita yang sering mangkal di situ hanya Suketi, apalagi pakai payung hitam, ya cuma dialah. Tapi Suketi sudah meninggal sekitar 3 bulan yang lalu, korban tabrak lari. Sang bapak ini ngotot mendebat, karena menurut pengakuan bapak sudah 3 hari lewat jalan sini terus, dan selalu ada wanita berpayung hitam. Dan baru malam ini bapak itu tidak melihatnya. Gak mungkin kalau dia sudah meninggal. Jadi siapa dong wanita itu kalau bukan Suketi? Namanya orang setengah mabuk. Ya akhirnya perdebatan itu pun ditutup tanpa kesimpulan. Saya mendengar saja sudah bergidik ngeri. Teringat kejadian lalu. Kejadian ini berulang terjadi dengan laki-laki yang berbeda. Saya dan bapak saya seolah menjadi agak sedikit terbiasa mendengarnya, walau tetap ada ketakutan. Inilah kesaksian Pak Hartono sekitar 20 tahun lalu. Konon wanita berpayung hitam ini sampai sekarang masih sering menampakkan dirinya, memberhentikan lelaki hidung belang yang tengah mencari hiburan. Kadang menghilang setelahnya,
kadang juga menampakkan wujud aslinya dengan wajah yang hancur dan juga tak berupah. Ya, itulah cerita dari Payung Hitam hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe. Nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.